Hai, pernah nggak sih kalian ditanya tipe kepribadian MBTI kamu apa sih? Oh saya INFP, oh saya INTP, oh iya, ya saya ISTJ. Dan kayaknya kepribadian kita nggak cocok deh. Sebelum kita masuk lebih dalam, ya kita kenali dulu apa sih itu MBTI. Pengen konten yang relate, Scrolling-scrolling tapi tetap bermanfaat. atau pengen dapat insight dalam waktu singkat? Hai, kembali lagi di Illuminos. Illuminated by Nose. Jadi, MBTI itu adalah sebuah tes yang gunanya untuk melihat kepribadian kita, karakter kita seperti apa, dan kekuatan-kekuatan dari masing-masing tipe kepribadian itu seperti apa. MBTI itu kepanjangannya adalah Myers-Briggs Type Indicator, sebuah tes yang diciptakan untuk melihat ya kepribadian kita ini dari kutub ketemu kutub itu seperti apa. Banyak ya kalau kita bilang MBTI ya itu ada 4 golongan kepribadian. Ya, yang paling pertama adalah introvert versus extrovert. Bedanya apa? Kalau introvert, kita memang lebih banyak mengarahkan pikiran kita itu ke dalam diri kita sendiri. Ya, energi kita ke dalam diri kita sendiri. Beda dengan yang ekstrovert, mereka lebih banyak mengarahkan pikiran, energi itu keluar dari diri mereka. Ya, jadi kelihatan bahwa kalau tipe yang introvert mungkin akan lebih banyak berpikir, lebih banyak diam, lebih banyak merenung, lebih suka sendiri. Beda dengan ekstrovert yang memang lebih suka ngomong, mencari teman, dan sebagainya. Oke, tipe golongan kepribadian yang kedua adalah sensing versus intuiting. Ya, kalau sensing itu adalah orang-orang yang punya kepribadian memang lebih yang pragmatis, lebih suka hal-hal yang simple gitu ya, yang aplikatif, yang realistis ya. Mereka lebih fokus pada apa yang memang terjadi di hadapan mereka saat ini. Jadi memang lebih faktual ya, lebih nyata. Beda dengan intuiting yang memang lebih banyak menggunakan perasaan mereka. Ya, lebih banyak menggunakan intuisi mereka. Mereka lebih banyak menggunakan imajinasi mereka. Ya, jadi memang ya mereka lebih senang hal-hal yang nyaman gitu ya. Seperti itu kira-kira. Tipe kepribadian yang ketiga adalah thinking versus feeling. Nah, thinking ini memang lebih banyak menggunakan pikiran-pikiran mereka yang memang lebih objektif ya. Mereka lebih senang menggunakan apa yang memang menjadi fakta. Ya, beda dengan yang feeling, mereka lebih senang menggunakan perasaan mereka. Jadi, mungkin kalau kita senang mendengar orang bisa ngomong seperti ini. Kalau menurut saya, kalau menurut pikiran saya, kalau menurut fakta yang ada, nah itu biasanya lebih banyak orang-orang yang memang thinking. Golongan kepribadian yang keempat adalah judging versus perceiving. Jadi kalau orang-orang yang judging, mereka lebih teliti ya, memang lebih senang hal-hal yang terorganisir ya, beda dengan orang-orang yang perceiving, mereka lebih senang mengikuti arus ya, lebih senang ya menggunakan persepsi-persepsi mereka saja, spontan seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari 4 golongan kepribadian ini, sebenarnya kita bisa melihat memang ada satu kepribadian, satu kutub kepribadian yang lebih ke dalam, ya, dan satu kepribadian yang memang lebih keluar. Ada yang lebih memang menggunakan perasaan, ada yang lebih menggunakan fakta, nyata. Keempat golongan kepribadian ini sebenarnya kita bilang nanti dalam MBTI, ya, itu ditentukan adalah lebih dominan yang mana. Bisa jadi, ya bisa jadi orang dengan golongan kepribadian MBTI yang sama belum tentu sebenarnya benar-benar punya kepribadian cara penyelesaian masalah yang sama persis. Kenapa? Nanti bisa dilihat lebih dominan skornya di mana dan berapa angkanya. Dan sebenarnya mungkin saya akan bilang bahwa MBTI ini bukan jadi label gitu ya atau patokan, apalagi nanti ada yang bilang hari ini tipe kepribadiannya apa, besok tipe kepribadiannya apa. Ingat, tes ini memang lebih banyak self report ya. Tes ini self report bentuknya. Jadi lebih
mengisinya gitu ya, mengisinya itu lebih banyak menggunakan persepsi dari si testi atau orang yang mengerjakan tesnya. Ya. Jadi hari ini moodnya seperti apa, feel-nya seperti apa, itu bisa jadi berubah. Ya, mengubah skornya. Apakah kemudian jadi tidak valid? Ya bukan seperti itu. Ya, tapi memang biasanya karakter orang itu juga bisa berubah ya berdasarkan pengalaman mereka. Jadi saya akan bilang MBTI ini tidak menjadi patokan untuk melabel seseorang, apalagi untuk mencari pasangan. Nah, buat kamu yang senang banget pakai MBTI, jujur saya nggak terlalu senang, tapi kalau ditanya tahu nggak tipe kepribadiannya apa, ya saya berkisaran antara INTP gitu ya atau INTJ ya. Tapi saya jarang banget mengerjakan itu dan jarang sekali menggunakan itu sebagai patokan. Nah, buat sahabat Nos yang suka, ya, iya bukan berarti nggak boleh, tapi gunakan ini dengan bijak. Jadi lebih ke arah mengisi apa adanya, bukan berdasarkan mood, gitu ya, yang paling pertama. Yang kedua adalah gunakan tes ini hanya untuk mengeksplor diri kalian. Ya, jadi untuk mengetahui, oh iya, kira-kira kekuatan saya apa sih, gitu ya. Kira-kira apa sih yang bisa saya kembangkan, gitu ya. Atau misalnya, oh saya punya kepribadian ini, cocoknya mungkin lebih kerjanya tuh bidang-bidang hal-hal yang seperti ini, gitu. Tapi bukan berarti itu jadi patokan kita bahwa kita nggak bisa berubah, ya. Yang pasti kita manusia tetap belajar dan karakter kita itu pasti bisa berubah ya berdasarkan apa? Situasi, kondisi, pengalaman dan sebagainya. Nah, satu lagi adalah jangan pernah mengatakan oh ya kepribadian kita nggak cocok kalau dari MBTI seperti ini. Ya, enggak. Itu namanya kita sudah ngejudge orang. Kita sudah melabel orang. Nah, buat kamu yang suka, ya silahkan dipakai. Tapi tolong sekali lagi, jangan jadi patokan. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.